Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama saling tolong-menolong di dalam yang namanya kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang paling besar kecuali kebaikan tolong-menolong di dalam yang namanya perjalanan ilmu seseorang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua sebagai nasihat, sebagai peringatan di dalam perjalanan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Luqman. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-31. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat bahwasanya kapal tersebut berjalan di lautan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, liyuriyakum min ayatihi. Yang Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk mempertontonkan dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut ada peringatan, ada kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang sabar dan menyabarkan diri, dan bagi orang-orang yang mereka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Luqman ini. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kita melihat
Betapa banyak di dalam surat Al-Luqman ini ketika Allah mengatakan alam taro. Apakah kalian tidak melihat? Alam taro annal fulka, alam taro annallaha yulijul laila fin nahar. Alam taro annallaha sakharas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berganti-ganti mengajak kita untuk kita melihat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memperjalankan atau mengatur langit dan bumi? Apakah kalian enggak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang malam, malam menjadi siang? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi di ayat yang ke-31 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam taro annal fulka. Apakah kalian enggak melihat bahwasanya kapal yang ada di tengah lautan? Semua Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan ayat-ayatnya kepada kita semua. Yang di atas, yang di bumi, ya kan? Yang di langit, yang di atas bumi. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kita melihat dengan pandangan supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, alam taro annal fulka tajri fil bahri bi nikmatillah. Apakah kalian tidak melihat bagaimana kapal yang begitu besar, dari kapal yang kecil agak gede banget sampai kapal pesiar, sampai begitu besarnya kapal yang mereka diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lautan. Yang tentu kita tahu bahwasanya mereka atau kapal-kapal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat berat, berton-ton, ya kan? Bahkan batu yang kecil kalau kita lemparkan saja itu bisa tenggelam di air. Tetapi bagaimana mereka berjalan, Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka mengapung, bawa manusia, bawa hewannya, bawa barang-barangnya. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam ayat ini, beliau mengatakan, alam taro min athari qudratihi wa rahmatihi. Apakah kalian tidak melihat termasuk di antara athar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya kapal yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di atas lautan tersebut binikmatillah, dengan nikmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inayatihi bi ibadatihi, dan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana dengan kapal ini seseorang itu bisa menyeberangi dari satu pulau ke pulau. Mungkin kalau sekarang ada kapal terbang, Ustaz. Kalau dulu kapal terbang belum ditemukan, orang-orang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, mereka menyeberanginya dengan apa? Dengan kapal laut. Mereka menyeberanginya dengan perahu. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata beliau, ansakharal bahra. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan itu apa? Diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lautan itu, kapan Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan itu tenang. Kapan Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan itu bergelombang. Dan kapan Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan itu penuh dengan badai. Allah Subhanahu wa taala enggak jadikan apa? Lautan itu terus-terusan ada badai. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan terkadang tenang, dan itu diketahui oleh orang-orang yang mereka berlaut. Ketika mereka melihat bagaimana angin yang berembus, bagaimana dengan cuaca, bagaimana dengan mendung yang hitam, bagaimana kalau hujan dan lain sebagainya, itu mereka punya ilmunya. Oh, ini pas untuk mereka berlayar, oh ini mereka harus berhenti dari berlayar. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Sakharul bahra. Allah Subhanahu wa taala
yang telah apa? Mengatur lautan sedemikian rupa, yang dimana tajri fihil fulku, berjalan di atas lautan tersebut apa? Berjalan di atas lautan tersebut yaitu perahu-perahu dan kapal. Bi amrihi al-qadari, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kauni hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak-bapak mudik dan mudiknya bukan ke Jawa tapi keluar Jawa, dan dia merasakan harus naik kapal laut ketika berada di atas lautan, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar proses mudiknya, tapi apa? Coba perhatikan bagaimana kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perjalankan kapal berada di atas lautan, bawa jumlah manusia yang begitu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mau, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, walutfihi wa ihsanihi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan dengan perintah qadarnya Allah, begitu pula dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa, ikhwan? Tujuannya untuk liyuriyakum. Tujuannya untuk menonton, memperlihatkan kepada kalian semua min ayatihi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Lam di sini lam apa, Mas Pariono? Di sini ada lam masuk kepada fi'il mudhari'. Lam apa, Mas Pariono? Liuriyakum. Lam apa, Pak? Antum sudah setoran, Pak? Lam juhud. Ada makanannya? Tidak ada. Lamukai. Ingat, Mas? Lamukai. Ini di sini lamukai. Liuriyakum. Lamukai tujuannya untuk apa? Untuk taklil, alasan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kapal di atas lautan tersebut, tujuannya untuk mempertontonkan kepada kalian. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mau pertontonkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, min ayatihi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita pernah belajar bahasa Arab, akhirnya oh ternyata lam masuk kepada fi'il mudhari', tujuannya taklil, tujuannya alasan. Oh, alasan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan itu semua tujuannya untuk mempertontonkan. Ini akhirnya kita semangat belajar bahasa Arab, karena kita akhirnya tahu, bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, liyuriyakum min ayatihi fa fiha al-intifa'u wal i'tibaru. Di dalam perjalanan kapal tersebut, di situ ada manfaat, tapi di situ juga ada ibrah. Ada manfaat, manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di dalam manfaat tersebut ada ibrah yang bisa diambil. Bagaimana kapal yang begitu besar, mereka berjalan di atas lautan, tapi apa? Tapi nggak tenggelam. Tapi mereka berjalan dengan tenangnya, sesuai dengan arah angin, ya. Mereka nggak hanyut, mereka juga nggak terombang-ambingkan. Mereka berjalan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjalan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah kapal yang mereka berjalan di atas lautan saja, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam itu semua, atau di dalam perjalanan kapal di atas lautan tersebut, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka senantiasa sabar dan senantiasa apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fahumul muntafi'una bil ayat. Mereka dua sifat ini, Pak. Mereka adalah orang-orang yang bisa apa? Mengambil manfaat dari ayat. Siapa mereka? Sabar, orang-orang yang sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Kalau orang sabar di dalam menuntut ilmu, belajar dengan benar, akhirnya bisa mengambil ayat. Ayat syar'iyahnya dapat di dalam ayat seperti ini, ayat kauniyahnya ketika safar,
ketemu sama kapal, akhirnya bisa memuji Allah. Ketemu dengan kapal yang berlayar, akhirnya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ngelihat kapal pesiar, Pak. Ya kan? Ada yang pernah naik kapal pesiar, Pak? Mungkin ada yang pernah kerja di kapal pesiar. Di dalamnya itu, Pak, ada apa? Ada kolam renangnya, ada restoran dan lain sebagainya. Saya pernah numpak, Pak, sekali, Pak. Ya kan? Perjalanan saya pernah naik kapal, bagaimana besarnya kapal yang begitu luar biasa. Dalamnya ada mainan anak, ada kolam renangnya dan lain sebagainya. Kadang kita melihat kapal yang begitu besar berjalan di lautan, yang kita besarkan siapa, Pak? Itu kapal itu, kapal canggih tenan ya. Kapal hebat ini. Ini mesti yang desain ini, yang ini, otaknya pintar nih. Tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memperjalankan kapal yang begitu besar tersebut di mana? Di lautan. Bagaimana mereka bisa berjalan selamat, berjalan di atas lautan tersebut hingga akhirnya sampai ke tujuan? Itu adalah merupakan karunia, nikmat dari Allah. Binikmatillah, kata Allah. Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillah. Bukan kehebatan apanya, nakodanya, bukan. Bukan kehebatan mereka yang membuatnya, bukan. Tapi karena apa? Binikmatillah, diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah merupakan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyuriyakum min ayati, untuk Allah pertontonkan kepada kalian semua ayat-ayat Allah. Siapa yang bisa mengambil peringatan tersebut? Kata Allah, likulli sabbar. Orang yang bisa mengambil manfaat, orang-orang yang mereka kuat dalam sabarnya. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam melototi kauniyahnya Allah. Dipikir kauniyahnya Allah. Begitu pula kata beliau, sabarun ala dharra. Mereka adalah orang-orang yang sabar ketika mendapati kesulitan-kesulitan. Salah satunya apa? Kesulitan antum ngapal mukhtasar. Akhirnya apa? Antum akhirnya tahu, oh di sini adalah mukai. Akhirnya antum tahu maknanya. Akhirnya bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil ibrah. Yang nggak sabar, setoran, mandek, ya akhirnya nggak ketemu apa itu lamukai. Ustaz, tidak paham saya. Kenapa? Tidak sabar dalam menuntut ilmu, dalam kesusahan dalam menuntut ilmu. Maka orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, mereka adalah orang-orang yang sabar dalam kesulitan. Kemudian apa? Syakur ala sarra, mereka adalah orang-orang yang bersyukur ketika mereka mendapatkan apa? Kemudahan. Ketika mereka mendapatkan apa? Kelapangan. Sabarun ala taatillah wa an maksiatihi. Orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dari apa? Menahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ala aqdarihi, dan sabar dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakurun lillah, orang-orang yang syukur kepada Allah ala nikmatid diniyah wa dunyawiyah. Orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat din dan nikmat dunianya mereka. Dan ini adalah merupakan sifat orang-orang yang beriman. Yang dimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Ini orang yang beriman, perkaranya kata Rasulullah selalu mengherankan. Dan kita itu Pak, menuntut ilmu, tujuannya itu supaya kita itu jadi orang yang mengherankan. Kita itu belajar, duduk di majelis ilmu yang seperti ini, kita itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa jadi orang yang kata Rasulullah itu apa? Mengherankan perkaranya. Siapa mereka? Orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia tertimpa kesulitan, maka dia sabara fakana khairullah. Wa in asabahu sarra, kalau orang itu mendapatkan kenikmatan, kelapangan, kemudahan, dia apa? Syakar fakana khairullah. Kita itu menuju kedua ini, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur. Ketika kita menghadapi ujian-ujian kita setiap harinya, kita setiap hari itu dapat ujian, Pak. Ya kan? Ujian kita itu kalau nggak kesulitan, lapang. Kadang ketemu ban meledos, ban bocor, ya kan? Kadang ketemu subhanallah ada yang ngasih rezeki, kadang ketemu ada yang ngasih makan,
kadang ketemu ada yang ngasih salam, kadang ketemu ada yang cemberut dan lain sebagainya. Ya kan? Kita ketemu sama orang cemberut, ya sabar. Ketemu sama orang senyum, alhamdulillah ada yang senyumin. Loh, itu ujian. Ketemu ban bocor, ujian, sabar. Ketemu sama kemudahan, alhamdulillah bisa bersyukur. Kehidupan kita itu nggak pernah lepas dari yang namanya ini, Pak. Mau ketemu istri, mau ketemu anak, mau ketemu kerjaan, mau ketemu teman, mau ketemu guru, mau ketemu murid, mau ketemu dunia seisinya. Hanya mengajak kita untuk apa? Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Makanya yang paling kuat mengambil manfaat dan mengambil ibrah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Orang yang kuat di dalam mengambil ayat, orang yang kuat di dalam mengambil ibrah, mereka adalah orang-orang yang sabar dan mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan manusia ketika mereka berada di lautan dan mereka berada di kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mereka berada di lautan. Kata Allah, wa idza ghasyiyahum maujun, maka apabila telah menyelimuti, menggulung mereka ombak-ombak, mauj. Wa idza ghasyiyahum maujun, kadzulali, yang ombak tersebut itu seperti dulal, seperti gunung-gunung, ya kan? Seperti gunung-gunung. Ombak yang begitu luar biasa, gelombang yang begitu tinggi, badai di tengah lautan. Data tentang makhluk itu hilang semuanya, Pak. Mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang yang mereka di tengah lautan, yang tidak ada pulau di samping-sampingnya, melihat kanan kiri depan belakang enggak kelihatan pulau, maka mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin, ya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatkan saya. Betul-betul apa? Mukhlisin, mereka dalam keadaan mengikhlaskan seluruh doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah. Ini adalah merupakan keadaan manusia ketika mereka berada di tengah lautan. Karena mereka tahu, Pak, bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika mereka berada di tengah-tengah tentaranya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, falamma najjahum ilal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidaklah tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, ada di antara mereka yang muqtasid, Pak. Muqtasid ini para ulama berbeda tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya muqtasid ini maka mereka menjadi orang yang ingkar. Ada yang mengatakan mereka ini muqtasid, orang yang tengah-tengah. Syukurnya masih kurang. Dia sudah bersyukur kepada Allah, tapi apa? Syukurnya masih kurang. Harusnya syukurnya itu betulan tenanan, Pak. Dan tidaklah yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mereka berpaling mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang mereka berkhianat dan orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan tentang perjalanan orang-orang yang mereka berada di tengah lautan. Oleh karenanya, Pak, orang kalau pengen ketemu dengan ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang melaut, Pak. Orang-orang yang melaut. Orang-orang yang melaut itu ketemu sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Berbeda dengan orang-orang yang mereka berada di daratan. Kalau orang yang berada di daratan kadang kayaknya tenang, ya kan? Gak ada bahaya. Tapi orang-orang yang melaut, monggo silahkan sampean tanyakan. Bagaimana orang-orang yang mereka di tengah lautan, kena gelombang dan lain sebagainya. Dan saya pernah merasakan hal itu, Pak. Ketika saya pernah dibawa sama Ustaz Abu Izi. Mungkin saya pernah ceritakan cerita ini.
Saya pernah dibawa sama Ustaz Wizi ketika itu di Sulawesi. Kita mau ke salah satu pulau di tengah lautan. Dan pulaunya itu Pulau Ngambang, Pak. Pulaunya Pulau Ngambang. Karena apa? Dia pakai apa? Pakai pasak gitu. Jadi rumahnya itu gantung semuanya. Jadi kalau lagi pasang, gitu kan? Kalau masih lagi pasang apa? Airnya ada. Tapi kalau sudah lagi nggak ada, ya ada pulau tapi kecil. Gitu. Pulaunya itu kecil saja. Nah, saya diajak ke sana sama Ustadz Wizi, sama Ustadz Abdurrahman Buton, sama ada beberapa teman-teman. Naik kapalnya naik kapal ketek-ketek gitu loh. Gitu. Yang dari belakang diarahkan dan lain sebagainya. Jalan. Saya kira perjalanannya dekat. Katanya udah dekat dulu. Ternyata perjalanannya subhanallah hampir sekitar 4 jaman. Hampir 4 jaman naik kapal tersebut jalan gitu. Ketika berangkat subhanallah alhamdulillah jalan lancar nyampe. Subhanallah ketika kita mau pulang qadarullah badai. Ya, di tengah pas waktu kita sudah jalan qadarullah angin dan lain sebagainya, ombaknya kencang. Subhanallah akhirnya air itu masuk ke kapal itu. Jadi kapal kita yang kecil airnya orang buanter masuk ke kapal. Kita semua wis kedinginan masuk angin itu. Makanya asar dari itu akhirnya kita dikerokin semua sama Ustadz itu. Sampai dikerokin ketika sampai di daratan. Saking ketakutan dan masuk angin. Ketika dalam keadaan seperti itu, Pak, saya serius, Pak. Saya ini cerita. Yang saya lihat pertama kali itu HP, Pak. Yang saya lihat pertama kali HP. Ketika sudah jalannya itu sudah karu-karuan kapal. Habis itu Ustadz cuma di belakang buangin air yang masuk ke kapal. Yang saya lihat HP, ngabari istri, Pak. Ini mungkin saking cintanya sama istri ya. Jadi data yang ada itu apa? Ngabarin istri. Pengen ngabarin, aku ndak hubungi lagi. Berarti ndak ono umur. Pikiranku seperti itu. Ternyata sinyalin gak ada sinyal di tengah lautan. Kita akhirnya bingung, tawakal Allah itu sudah. Gitu kan? Ndak ada sinyal, ndak ada apa dan sebagainya. Habis itu beliau, anak masukkan lagi, kita sudah kedinginan, ketakutan dan lain sebagainya. Subhanallah, beliau Ustadz Abu Izi, mungkin karena beliau pelaut, jadi sudah biasa ngadepin seperti itu. Beliau buangin air, ngelihat kita murid-muridnya takut, Pak. Habis itu beliau ngomong, wedi tuh kamu, tahu wedi, Pak, takut kamu. Ya kita jawab, mosok nggak takut ya, wedi, Ustadz nggak boleh gitu. Ini tengah lautan nggak gawa pelampung. Kalau kapal feri enak ada pelampungnya, gitu kan? Paling nggak ada mercusuar yang dia ke atas untuk cari apa? Cari petunjuk kan seperti itu. Ini kapal ketek-ketek dan lain sebagainya, kapal cilik, gitu kan? Subhanallah, kata Ustadz apa? Beliau sambil nasihatin kita, gitu kan? Kalau kita kena gelombang tenggelam mati, jasad kita yang mati. Ya. Tapi kata beliau, masih ingat sekali itu dan gak lupa insyaallah biidznillah. Kata beliau, tapi Allah mempermisalkan fitnah dunia, fitnah baik itu fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu seperti halnya gelombang. Allah ketika mempermisalkan fitnah baik itu fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu seperti mauj, seperti gelombang yang begitu luar biasa dan itu bisa menenggelamkan hati kita. Tapi awakmu ora wedi-wedi katanya. Tapi kamu nggak takut-takut sama fitnah itu. Fitnah didatangi, fitnah syubhat dicari, fitnah syahwat tenggelam di dalamnya dan itu bisa membunuh hati dan menenggelamkan hati. Kalau gelombang ini mewafatkan jasad, selesai urusan. Tapi kalau fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat itu mematikan hati dan antum bawa sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang insya Allah saya nggak pernah lupa. Ketika beliau nasihati gitu, saya mikir benar juga ya. Saya bilang, akhirnya apa? Akhirnya subhanallah semakin sore semakin malam, qadarullah karena kita mengikuti gelombang ya. Kita mengikuti gelombang itu, akhirnya kita nggak tahu tersesat di mana. Karena kan nggak mungkin kita ngelawan arus dan itu dinasihati juga sama beliau. Antum lihat ketika menghadapi fitnah, nggak boleh kita nabrak. Kalau nabrak pecah kapal kita. Jadi harus ngikuti arah gelombang dulu. Sampai hingga akhirnya badai itu selesai, sampai hingga akhirnya agak reda,
baru di situ kita cari jalan menuju pulang. Diombang-ambing sampai gelap, Pak. Sampai gelap itu. Yang perkiraan kita itu habis asar sudah nyampe di daratan, sampai malam itu kita masih di tengah laut itu. Akhirnya apa? Akhirnya cari gimana? Oh, itu di situ kayaknya ada lampu-lampu, di situ pulau kayaknya. Akhirnya kita cari terus itu sama Ustaz Abizi sama teman. Akhirnya alhamdulillah sampai. Tapi subhanallah nyampe daratan, Pak. Dapat ilmu kaunia, dapat masuk angin, loro saya, Pak. Langsung sakit saya. Kenapa? Ya rasa takut ada, gemeter juga ada. Wis pokoknya ada karu-karuan. Nah, ini keadaan yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Wa idza ghasyahum maujun. Kalau seseorang itu digulung sama ombak, kadzulali yang ombak tersebut itu besar, padahal ketika itu ya gak gede-gede banget. Bagaimana ketika kita melihat di video-video ombak yang begitu besar seperti halnya gunung naik seperti di atas kapal. Orang itu apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu akan berdoa kepada Allah betul-betul. Dan itu yang Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri fa idza hum yusyrikun. Orang-orang kalau sudah diselamatkan sama Allah, katanya mereka mau beribadah, lali, Pak, justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, dzakara ta'ala halan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan manusia inda rukubihimul bahra. Ketika mereka menaiki lautan, ketika mereka berjalan di lautan tersebut, wa khasyanul amwaji kadzulli fawqahum, bagaimana badai tersebut atau ombak tersebut menggulung mereka seperti halnya gunung di atas mereka. Annahum yakhlisuna du'a lillah wal ibadah. Mereka minta sama Allah, diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, inqasamu qismain. Manusia itu terbagi menjadi dua, Pak. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Allah apa? Faminhum muqtasid. Ada orang yang firqatun muqtasidah. Mereka kelompok yang tengah-tengah ini, Pak. Bukan kelompok yang bagus. Hampir gak ada kelompok yang betul-betul bagus. Tapi kelompok apa? Kelompok yang tengah-tengah. Bagaimana mereka? Ailam takum bisyukrillahi ala wajhil kamal. Mereka bersyukur. Tapi apa? Mereka gak bersyukur secara betul-betul sempurna, Pak. Cuma, alhamdulillah selamat. Wes gitu toh. Mereka itu gak betul-betul kembali, gak betul-betul bersyukur sama Allah. Akhirnya hidupnya diuntukkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan sempurna. Balhum mudrimuna zalimuna li anfusihim. Bahkan mereka ketika dibalikkan ke daratan, ya mereka balik lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka balik mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, wa firqatun kafiratun bi nikmatillah. Ada kelompok yang kedua yang mereka kufur dengan nikmatnya Allah. Mereka kufur. Jahadatun laha, dan mereka apa? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattar. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali apa? Setiap orang yang khotar, orang yang berkhianat, ghodar, orang yang berkhianat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berkhianat? Kata beliau Syekh Sa'di, wa min ghadrihi, termasuk pengkhianatan mereka, annahu ahada rabbahu, mereka janji sama Allah Subhanahu wa taala. La in anjaitana minal bahri wa syiddatihi lanakunanna minasyakirin. Mereka janji sama Allah, mereka bikin apa? Bikin ucapan kepada dirinya sendiri dan azam, keinginan di dalam hati mereka, ya Allah, la selamat aku tak jadi orang yang beribadah, ya Allah. Saya menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini janjinya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka selamat, lupa sama janjinya tadi. Sama kita itu kan dulu gitu, Pak. Kalau kita miskin, kita ngomong, ya Allah, aku lek sugih, aku tak akeh sedekah, ya Allah. Ya? Kan kadang kita punya keinginan situ. Dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya, Allahu Akbar, semakin cekel lah hartanya itu. Kadang juga seperti itu, punya janji, ya Allah, aku insyaallah aku lek ono waktu lapang
tak buat belajar. Ya. Tak buat belajar. Dikasih lapang sama Allah, rezekinya dimudahkan, digampangkan sama Allah, usahanya dilapangkan. Tapi subhanallah ya nggak belajar. Dulu ketika susah, insya Allah Ustaz, anak rezekinya lancar, usahanya lancar, anak tak menuntut ilmu Ustaz. Anak pengen menuntut ilmu. Subhanallah dilapangkan rezekinya, malah sibuk sama urusan usahanya. Ini khotar. Ini punya janji sama Allah, tapi apa? Dia selisih janjinya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan apa? Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattar. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghadar wa lam yafi bidzalika. Mereka adalah orang yang berkhianat, punya janji tapi tidak ditepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan khattar ini. Hati-hati dengan kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau gini, kalau kayak gini saya mau kayak gini, kalau kayak gini saya mau kayak gini, kalau kayak gini saya mau kayak gini. Tapi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan, maka apa? Maka dia tidak tunaikan janjinya tersebut. Kafur kata Allah. Orang-orang yang mereka kufur binikmatillah, kufur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahal yaliku biman najahumullahu min hadhihi syiddah illal qiyamut tamu bi syukri ni'amillah. Apakah tidak pantas bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kesusahan yang begitu luar biasa ini, kecuali apa? Ya kecuali mereka betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, menceritakan kepada kita tentang keadaan manusia. Tentang keadaan manusia. Bagaimana orang-orang musyrikin dahulu di dalam ayat yang lain, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba, ini menjadi kaidah yang keempat. Apa kaidahnya? Bahwasanya apa? Orang-orang musyrikin zaman dahulu itu jauh lebih baik daripada orang sekarang. Orang musyrikin zaman dahulu mereka di kapal, Pak, bawa sesembahan selain Allah. Ketika mereka itu kena badai, dibuang itu sesembahan-sesembahannya, patungnya dibuang. Gitu. Mereka justru malah dibuang, mereka balik sama Allah. Tapi ketika mereka nyampe daratan, dibeli lagi patung-patung tadi. Kalau orang sekarang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika mereka dapat kesusahan, dapat kesulitan, justru malah kemana, Pak? Ke dukun, ya kan? Ke wali. Justru malah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwasanya apa? Orang musyrikin zaman dahulu itu keadaan mereka jauh lebih baik daripada apa? Daripada orang-orang zaman sekarang. Yang mereka di mana dalam keadaan susah, mereka tahu tempat kembalinya. Sekarang justru malah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semua bagaimana dua ayat ini menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar di lautan, dan bagaimana keadaan orang ketika mereka berada di lautan, yang menjadikan itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya. Masih lama kan, Pak? Masih lama. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kita. Kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan, yang telah mengatur, yang telah memiliki. Rabb kalian yang berhak untuk kalian takut kepadanya. Wakhshaw yawma, dan takutlah kalian kepada suatu hari. La yajzi walidun an waladihi. Takutlah kalian pada suatu hari yang dimana seorang bapak itu tidak akan pernah bisa menolong anaknya.
Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Begitu pula anak yang dia tidak akan pernah bisa menolong bapaknya sesuatu sedikit sekecil apapun. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janjinya Allah Subhanahu wa taala itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah syaitan itu menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah kembali mengingatkan kita dengan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Perintah Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Kata beliau Sa'di, ya'muru ta'ala an-nasa bitaqwa. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat yang selalu disampaikan setiap minggunya kepada kita. Takwa. Setiap minggunya kita mendapatkan nasihat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Selalu setiap Jumat, karena itu termasuk diantara salah satu rukun dari khutbah, wasiat untuk bertakwa. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Allati hiya imtithalu awamirihi wa tarku zawajirihi, yaitu dengan kita menjalankan perintah dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Sa'di, wa yastalfituhum bi khasyati yaumil qiyamati, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk kita palingkan pandangan kita dulu untuk takut kepada hari kiamat. Kita diajak sama Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk bertakwa, diajak sama Allah untuk melihat ini loh keadaan pada hari kiamat. Takutlah kalian kepada hari kiamat, al-yaumus syadid, hari yang begitu keras. Ya kan? Alladzi fihi kullu ahadin la yuhibbu illa nafsah. Yang dimana hari tersebut tidak ada orang yang punya kepentingan kecuali mementingkan dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana setiap orang itu lari dari orang lain, Pak. Ya. Dari saudaranya lari, dari anaknya lari, dari istrinya lari, dari orang tuanya lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu, Pak, pada hari kiamat itu punya kepentingan sendiri yang enggak mau diganggu gugat. Mau anaknya yang dia sayang selama di dunia, mau istrinya yang paling dia cintai di dunia, mau suaminya yang Masya Allah begitu luar biasa. Semuanya apa? Nafsi-nafsi. Semuanya sendiri-sendiri, Pak. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sendiri-sendiri. Ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah. Gitu. Dan diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk takut. Wakhshaw yauma, takutlah kalian pada suatu hari yang hari ini pasti akan datang. Enggak mungkin enggak, Pak, nanti hari ini akan datang. Bagaimana semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba'ukum, semua bapak-bapak kita minal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua akan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang maklum, di tempat yang maklum, yang kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua akan baros, semua akan dikumpulkan sama Allah jadi satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua punya kepentingan, Pak. Setiap kita pasti akan merasakan itu. Bagaimana rasa takut menyelimuti setiap orang. Bagaimana rasa takut itu menyelimuti setiap orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Kata beliau, la yazidu fi hasanatihi wala yanqusu min sayyiatihi. Anak enggak bisa nambahin orang tuanya, enggak bisa ngurangin orang tuanya dari pahala. Begitu pula enggak bisa nambahin kejelekan, enggak bisa juga mengurangi kejelekan.
Qad tamma ala kulli abdin amaluhu, telah sempurna bagi setiap hamba amalnya, wa tahaqqaqa alaihi jazaohu, dan siap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan mereka. Makanya ketika pada hari kiamat, ketika nanti kitab itu sudah diberikan, Pak, Allah mengatakan apa? Mengabarkan wa wudi al-kitab. Ketika kitab itu sudah diletakkan, apa kata orang-orang mujrimin? Fatarul mujrimina musyfikina alaihi. Kamu akan melihat orang-orang mujrimin itu berat ngambil kitab tersebut, Pak. Sampai orang mujrim itu mengatakan apa? Wa yaquluna ma li hadzal kitab. Ini kitab apa sebenarnya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu yang kecil, Pak, meskipun hanya sebesar biji zarrah. Meskipun hanya kedipan mata loh, Pak. Ini tok. Gitu. Kedipan mata dicatat kalau itu khianat. Kedipan mata, khianat saja itu dicatat, Pak. Apalagi yang besar. Makanya apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang gede, semua nggak ada yang ketertinggalan. Semua dihisab sama Allah dan semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ngerasa aman, Pak. Bahwasanya nanti kita tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita, Pak, kalau punya salah sama orang saja, Pak, kemudian kita dipanggil, takut enggak, Pak? Takut, Pak. Kita punya salah, gitu. Kita punya salah, kemudian kita mau disidang, itu saja derodok, Pak. Derdek, gitu. Kita ini betul-betul salah, kemudian kita mau disidang di hadapan manusia, itu saja kita derdek. Kita innakum tukhti'una billaili wan nahar, sedangkan kita dosanya kepada Allah itu siang hari, malam hari, itu kita punya salah sama Allah dan nanti akan disidang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kita nggak punya rasa takut. Maka hati-hati dengan makanya Allah ingatkan kita, wahsyaw yauma, takutlah kalian pada hari ini. Dan kita perjalanan dunia ini itu sebenarnya apa? Yang mengumpulkan kebaikan untuk menyiapkan hari ini. Wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Kata beliau, falaffatin nazar fi hadha li hadzal yaumul muhim. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, maka coba palingkan penglihatan kita terhadap hari yang begitu menakutkan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur apa? Nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Allah dan lihatlah apa yang akan kita bawa nanti pada hari esok. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita itu disuruh untuk menghisab diri kita sebelum apa? Sebelum kita dihisab. Kita itu kadang nggak sadar kalau kita itu banyak dosa karena kita itu kurang muhasabah, ya kan? Kita itu kadang lupa kalau kita punya dosa karena kita kurang mikir. Tidur karena keplok gitu, tidur gitu. Bangun tidur langsung kerja, capek tidur lagi. Kapan muhasabahnya? Makanya kan disunahkan kita itu sebelum tidur untuk apa? Untuk kita wudu. Kemudian apa? Pikir coba sehari ini dosa apa yang saya lakukan. Kita itu kalau kita mikirin dosa kita akan banyak istighfar. Tapi kalau kita itu lupa sama dosa kita jarang istighfar dan jarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selama ini banyak lalainya. Seakan-akan kita ini Masya Allah orang yang bertakwa terus. Padahal apa? Dosanya akeh. Dosanya banyak. Dosanya begitu banyak. Makanya kata beliau, mimma yuqawwil abda wa yusahhila alaihi taqwallah. Karena dengan kita muhasabah, dengan kita mikir, dengan hari pembalasan ini akan memudahkan seorang hamba dan menguatkan seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min rahmatillahi bil ibad. Ini termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya'muruhum bitaqwahu. Allah memerintahkan untuk bertakwa, allati fiha sa'adatuhum, yang takwa tersebut adalah merupakan kebahagiaan mereka, kebahagiaan hamba.
Wa ya'udduhum 'alaihi tsawab, dan Allah menjanjikan wa ya'iduhum 'alaiha tsawaba, dan Allah menjanjikan kepada mereka pahala. Wa yuhadziruhum minal iqab, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari balasan Allah. Wa yus'ijuhum ilaihi bil mawa'idi wal mukhawifat. Begitu pula Allah menakut-nakuti kita dengan peringatan-peringatan dan sesuatu yang menakutkan. Falakal hamdu ya rabbal alamin. Maka segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Coba kalau kita enggak diingatkan, Pak. Kalau kita enggak mendapatkan peringatan, woi sudah, kita ini terombang-ambing sama syahwat, kita ini terombang-ambing sama syubhat, kita terombang-ambing sama kehidupan dunia kita. Tapi ada yang ngingetin, ada yang mengingetin. Terus kita dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janjinya Allah Subhanahu wa taala itu benar, Pak. Yang taat akan masuk surga. Yang dia mujrim akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Fala tamtaru fihi, jangan kalian ragu terhadap janjinya Allah. Wala ta'malu amala ghairil musaddiq, dan janganlah kalian beramal dengan amalan yang apa? Dengan amalan yang enggak jujur. Falihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian itu apa, Pak? Tertipu dengan kehidupan dunia, Pak. Bizinatiha wa zihafiha wa ma fiha minal fitan wal mihan, dengan indahnya, dengan perhiasannya dan apa-apa yang ada di dalam dunia ini dari fitnah dan pujian-pujian. Jangan kita tertipu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid, Pak, menceritakan tentang dunia, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Itu keadaan dunia, Pak. Dunia itu kata Allah, Pak, la'ibun wa lahwun, tempat main-main, tempat bersandar gurau. Wazinah, perhiasan. Watafakhurun bainakum, hanya untuk apa? Bangga-banggaan. Watakatsurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kita kan kalau ketemu, piro anakmu? Gitu. Yang kita tanya itu kan, piro anakmu? 6. Urjan. Ada tambahan lagi, piro bojomu? Kita hanya untuk bangga-banggaan. Habis itu kita bangga-banggaan apa? Mobilku anyar. Mobilmu piro? Loro kowe bos asli. Hanya untuk itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Permainan, sendau gurau. Makanya Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia itu, Pak, dan dunia itu terus-terusan seperti itu. Apa? Kama thali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia itu awalnya indah, tapi setelahnya apa? Entek bosan. Itu dunia, Pak. Coba kita kalau baru bangun rumah, Pak. Baru bangun rumah, subhanallah, dirawat kan, Pak? Baru bangun rumah, catnya ketok api, ya kan? Habis itu bikin cat yang apa? Tanpa yang bisa dihapus catnya. Bagus, dapat setahun. Loh, kok wis mulai ono di plafon mulai ada hitam-hitam, ya kan? 2 tahun wis bocor sini. Itu dunia. Dunia itu seperti itu. Dunia itu kelihatan indah di awal. Tapi kalau kita jalani habis, bosan. Makanya, Pak, saya itu dulu istri itu suka apa, Pak? Kolam ikan itu apa? Akuarium, gitu kan? Mas, saya mau bikin akuarium, gitu kan? Nanti indah, kelihatan kedengaran kemercik air dan lain sebagainya, kata. Habis itu dilihat indah dan lain sebagainya. Saya bilang, ya monggo silakan. Ya itu urusan dunia, saya bilang. Monggo silakan dibikin kalau memang. Akhirnya dibikin di depan rumah itu. Dibikin sama istri, panggil tukang, bikin akuarium, beli ini dan lain sebagainya. Saya pengen lihat seberapa lama sih. Awal-awal subhanallah, Pak, diresihi, dibeliin batu yang indah dan lain sebagainya. Saya lihat senang. Enak, Mas, enak, adem dan lain sebagainya.
Subhanallah, berjalan 6 bulan, wis mulai kesel ngersiki, Pak. Mulai kesel ngersiki, mulai capek bersihin. Mulai capek bersihin. Setahun ada ikan mati. Setahun setengah ngomong, Mas, bongkar aja, Mas. Ya. Itu kehidupan dunia, Pak. Dunia itu indah, senang, mulai hilang. Kenapa? Hanyalah ibun walahun. Gitu. Orang punya mobil, orang katanya punya mobil baru, bahagia dan lain sebagainya. Monggo silahkan dirasakan sendiri, Pak. Gitu. Orang punya mobil baru, subhanallah, awal-awal, dikai pelapis ini, kei pelapis ini, bendino didosi, seakan-akan nanti turu karo mobil gitu. Subhanallah, berjalan setahun gores, ya, 2 tahun, wis terserah mau gores sana, mau gores ini. Itu kehidupan dunia. Podo, Pak. Nikah juga seperti itu. Itu selama itu namanya dunia, seperti itu. Mau istri, mau suami, semua seperti itu. Ketika baru nikah, kamu cintaku dan kamu sayangku. Gandengan, ya kan? Pasang foto berdua dan lain sebagainya. Subhanallah, berjalan waktu dan lain sebagainya. Yowis, kamu itu terus urusan anakmu kan. Suami nggak kerja, Mas kerja, Mas boleh duit. Saya nggak butuh cinta, butuh mangan. Itu kehidupan dunia. Terus kita mau tertipu terus-terusan dengan urusan dunia seperti ini, Pak. Sedangkan kita merasakan bagaimana dunia itu menipu kita. Makanya Allah ingatkan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kalian itu tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini sekarang ini terus-terusan. Terus kita subhanallah selalu tertipu. Ketika punya dunia baru, ketoke anu. Ketika punya dunia baru, ketoke anu dan lain sebagainya. Kita habis waktu pindah dari satu dunia ke dunia yang lain, dari satu dunia ke dunia yang lain. Pak, saya ngobrol seperti ini bukan saya nggak melakukan, Pak. Saya melakukan. Mungkin teman-teman tahu saya, Pak. Saya dari mobil satu pindah ke mobil satu, pindah ke mobil satu. Saking akehnya saya pindah-pindah mobil itu, Pak. Kenapa? Ya memang saya pengen merasakan dunia itu. Orang punya mobil kayak gini gimana sih rasanya? Tuku. Ternyata apa? 5 bulan, 6 bulan, kok yang ini tok, ganti. Hingga akhirnya apa? Wis kesel gonta ganti. Sama motor juga seperti itu, Pak. Ya, katanya enak numpak moge dan lain sebagainya. Coba tuku moge juga. Ternyata apa? Abot, enak numpak naik Nmax. Seperti itu. Loh, ternyata dunia ujung-ujungnya seperti itu loh, Pak. Ya. Terus kita ini mau tertipu terus sama urusan dunia, tersibukkan dengan ini, tersibukkan dengan ini, hingga akhirnya apa? Masuk tanah ke mulut kita nggak punya apa-apa. Karena apa? Taghurrannakumul hayatud dunya. Kita terus-terusan ditipu dengan urusan dunia kita. Dengan keindahannya disibukkan, punya mobil baru disibukkan dengan mobil, punya motor baru disibukkan dengan motor, punya rumah baru disibukkan dengan rumah. Punya istri tambahan disibukkan dengan hal tersebut. Akhirnya kita terus disibukkan dengan urusan dunia kita. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan setan itu menipu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini alat setan untuk menipu kita, Pak. Gitu. Makanya setan itu terus membukakan pintu dunia kepada kita supaya apa? Supaya kita lalai dari Allah. Disibukkan kita dengan urusan dunia ini, Kalau kita nggak cerdas melihat bagaimana setan ini menipu kita, Pak. Makanya apa? Setan itu berkhutbah sebagai apa? Sebagai bentuk apa? Deklarasi. Sebagai bentuk deklarasi setan berhasil menipu kita. Gitu. Ketika kapan? Ketika Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, ketika setan sudah lama qudiyal amr, semuanya sudah diputuskan, syaitan langsung ceramah, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah punya janji kepada kalian dan Allah tepati. Wa wa'adtukum, dan aku punya janji dulu tak tipu kalian dengan ini, fa akhlaftukum, dan saya selalu menyelisih janji saya. Apa kata Allah? Apa kata syaitan? Mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah diriku, tapi celah diri kalian sendiri. Kenapa? Saya cuma janji-janji tok, cuma kalian yang mengikuti. Saya nggak pernah bawa dalil. Saya nggak pernah bawa hujah, tapi kalian sendiri mau tak tipu. Berarti yang bodoh sama? Yang kita.
Kenapa kita mau dibodohin sama penipu? Maka Allah sudah mengatakan setan ini gorur. Gorur itu apa? Penipu. Terus kita ngikutin setan, terus ditipu. Berarti kan kita yang kurang mikir. Ya. Kita yang kurang mikir. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Tambahan faedah dari ayat ini karena ayat ini belum selesai, tapi waktunya sudah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.